Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Ismat Yulfa dan kelima teman saya yaitu Abdullah Hanif Mutahar, Roziana Nur Fariha, Sinta Amelia, Minal Nur Kamilah, dan Harisma Miftahul Jannah. Di sini, kami akan menjelaskan tentang pengertian mutu pendidikan, indikator mutu pendidikan, total quality management di sekolah, dan implementasi manajemen mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan. Istilah mutu dipahami secara beragam oleh berbagai pihak. Misalnya Salis 1999 yang menjelaskan bahwa mutu harus dipandang dengan konsep yang relatif, tidak absolut. Konsep mutu dalam dimensi yang relatif dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu memenuhi spesifikasi dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh konsumen. Mutu dalam pendidikan bukanlah barang, tetapi layanan, di mana mutu harus dapat memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan semua pihak atau pemakai dengan fokus utamanya terletak pada peserta didik. Sedangkan mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Sehingga, mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Indikator mutu pendidikan. Sistem indikator mutu dalam pendidikan serta kriteria kualitas yang terkait dengan indikator membantu sekolah untuk menunjukkan bidang-bidang penting dari kegiatan mereka sendiri, keuntungan dan kerugian mereka sendiri, dan peluang pengembangan. Sehubungan standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari Standar Nasional Pendidikan yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia, meliputi 1. Standar kompetensi kelulusan 2. Standar isi 3. Standar proses 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan dan 8. Standar penilaian pendidikan. Indikator dikelompokkan menjadi 7 area dengan topik spesifik. Pertama, kurikulum, struktur kurikulum. Dalam kurung program atau tujuan, tugas, fokus pada pengembangan tugas fungsional, fokus pada kegiatan siswa, integrasi program di dalam dan di antara area, kursus dan program, kompetensi utama yang dikembangkan di sekolah yang dikembangkan siswa di sekolah yang diberikan. 2. Prestasi dievaluasi oleh lembaga eksternal dan independen. Kualitas pencapaian dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan. 3. Belajar dan mengajar, kerja guru, pekerjaan pengalaman siswa, memenuhi kebutuhan siswa, memantau dan mengevaluasi kerja siswa dan guru. 4. Dukungan siswa, pertumbuhan pribadi, sosial, dan spiritual siswa, kemajuan dan pemantauan prestasi, dukungan dalam semua aspek pembelajaran, kemajuan, pengembangan pribadi siswa dan guru. 5. Etos sekolah, kebijakan sekolah, suasana dan hubungan sekolah, tujuan spesifik masing-masing sekolah, orientasi terhadap siswa, guru, dan kepuasan. 6. Sumber daya sekolah, guru, rekan profesional, kepala sekolah, pendidikan mereka, kerja tim guru, kerjasama, terbuka untuk inovasi, sumber daya material dan tempat, sumber daya manusia dan material yang efisien. 7. Manajemen kepemimpinan dan jaminan kualitas, pendekatan untuk kepemimpinan dan manajemen. Total quality management di sekolah.
Edward Salis mengatakan, Total Quality Management atau TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Secara singkat, Total Quality Management merupakan upaya memadukan segenap fungsi dan proses dalam suatu organisasi untuk mencapai perbaikan mutu barang, jasa, ataupun layanan secara terus-menerus yang dilakukan demi kepuasan pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Implementasi Total Quality Management dalam pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud berdasarkan pada setiap komponen pendidikan yang dapat diwujudkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua adalah peningkatan proses atau process improvement. Yang ketiga adalah total quality management keterlibatan total atau total involvement. Secara lebih detail, implementasi total quality management dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penanaman falsafah kualitas. Yang kedua adalah kepemimpinan pendidikan. Yang ketiga adalah peningkatan secara terus-menerus. Lalu yang keempat adalah organisasi ke atas, samping, dan bawah. Lalu ada yang kelima, perubahan kultur. Keenam, peningkatan kualitas guru dan karyawan. Ketujuh, profesionalisme dan fokus pada pelanggan. 8, pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Implementasi manajemen mutu pendidikan. Konsep manajemen mutu terpadu merupakan dasar dalam dunia pendidikan. Manfaat penerapan MMT adalah perbaikan pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Manfaat lain yang bisa dilihat adalah peningkatan keahlian, semangat, dan rasa percaya diri di kalangan staf pelayanan publik. Perbaikan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat 2 poin dalam implementasi manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah implementasi manajemen mutu terpadu di sekolah atau madrasah. Dalam pengimplementasian konsep manajemen sekolah atau madrasah, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, sekolah atau madrasah, keuangan dan fungsi setiap personel sekolah atau madrasah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu konsep implementasi standar mutu. Penetapan standar-standar bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka pencerdasan, kehidupan bangsa dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memiliki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya sebagai perwakilan kelompok 3 meminta maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.